Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Psikologi Konsumen. Tema yang akan kami bahas yaitu Costing and Using Product, Attitude and Persuasive Communication. Kami dari kelompok 4 kelas D saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan. Materi ini disusun oleh Nur Fadila, D. Fahrul Effendi, Nura Delia Hikmayani, Nurul Hidayah, Isra, dan Sulfahrul. So, langsung saja kita ke materinya. Komunikasi persuasif. Kekuatan sikap. Psikolog Daniel Kahneman mengembangkan teori fungsional sikap untuk menjelaskan bagaimana sikap memfasilitasi perilaku sosial. Menurut pendekatan pragmatis, sikap ada karena mereka melayani beberapa fungsi bagi orang tersebut. Adapun beberapa fungsi sikap yang dimaksud yaitu yang pertama, fungsi utilitarian. Fungsi ini berhubungan dengan prinsip dasar penghargaan dan hukuman. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang menjalankan fungsi ekspresi nilai berhubungan dengan konsep diri konsumen. Kemudian fungsi pertahanan ego, sikap yang kita bentuk untuk melindungi diri kita sendiri baik dari ancaman eksternal maupun perasaan internal melakukan fungsi pertahanan ego. Kemudian fungsi pengetahuan kita. Kita membentuk beberapa sikap karena kita membutuhkan keteraturan, struktur, dan makna. Fungsi pengetahuan berlaku ketika seseorang berada dalam situasi yang ambigu. Kemudian model sikap ABC. Model ini memiliki 3 komponen yaitu pengaruh, perilaku, dan kognisi. Pengaruh menggambarkan bagaimana perasaan konsumen tentang objek sikap. Perilaku mengacu pada tindakan yang dia lakukan terhadap objek atau dalam beberapa kasus setidaknya niatnya untuk mengambil tindakan tentang hal. Dan kemudian kognisi adalah apa yang dia yakini benar tentang objek sikap tersebut. Maka model ABC menekankan hubungan timbal balik antara pengetahuan, merasakan, dan melakukan. Kemudian cara membentuk sikap. Sikap terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, media massa, pendidikan, atau faktor emosi dalam diri individu. Adapun tingkat komitmen yaitu yang pertama ada kebutuhan, yang kedua identifikasi, dan yang terakhir internalisasi. Prinsip konsistensi, di mana dalam hal ini yang dimaksud adalah masukan kekuatan, yaitu konsistensi menampilkan suatu doktrin pokok bagian dalam akuntansi sejak bertahun-tahun. Nah, konsistensi ini biasanya diartikan sebagai pemakaian strategi akuntansi yang sarana oleh entiti yang berpokok dari masa ke masa. Kemudian pemakaian strategi penaksiran kepada stasiun yang beruntun-runtun tambah komplain keuangan bagian dalam suatu zaman. Nah, yang selanjutnya penggunaan prosedur yang serupa oleh perusahaan yang berbeda. Perubahan yang akan dilakukan ini disertai tambah penelanjangan atau makna yang putus. Nah, kebiasaan deformasi sehingga pengguna bisa mengasosiasikan benar dan mengira-ngira deformasi itu bagian dalam pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut dan antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Kemudian ada teori penilaian sosial. Nah, teori ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori penilaian sosial ini mengasumsikan bahwa orang menyerap informasi baru tentang objek sikap berdasarkan
apa yang telah mereka ketahui dan rasakan. Nah, mereka itu menciptakan kriteria subjektif dalam menilai objek sikap dengan cara yang sama yang sebagian bergantung pada bobot. Kemudian, orang cenderung menganggap pesan di area penerima mereka lebih relevan dengan lokasi mereka daripada yang sebenarnya. Kemudian, kita cenderung melihat pesan yang berada dalam garis penolakan kita bahkan lebih tidak dapat diterima daripada yang sebenarnya. Nah, hal ini menghasilkan sesuatu yang dilebih-lebihkan yang biasa kita sebut efek kontras. Nah, ketika seseorang menjadi lebih terlibat dengan objek sikap, garis lintang penerimaannya menjadi lebih kecil. Namun, konsumen yang relatif tidak terlibat mempertimbangkan alternatif yang lebih luas. Kemudian ada teori keseimbangan. Teori ini mempertimbangkan bagaimana orang mempersepsikan hubungan antara objek sikap yang berbeda dan bagaimana mereka mengubah sikap mereka sehingga tetap konsisten atau seimbang. Ada satu studi yang menemukan bahwa ketika seseorang mengamati dua individu lain yang makan makanan yang sama atau serupa, itu mereka menganggap bahwa kedua orang itu adalah orang yang berteman. Tetapi kita bisa menghubungkan elemen bersama dalam satu dengan dua cara. Nah, mungkin mereka dapat memiliki hubungan yang unik di mana mereka berpikir bahwa seseorang entah bagaimana terhubung ke objek sikap atau sesuatu seperti kepercayaan. Ataupun mereka juga dapat memiliki hubungan sentimen di mana seseorang mengekspresikan menyukai atau tidak menyukai objek sikap. Poin ketujuh yaitu model sikap. Model sikap multi atribut konsumen memiliki sikap tertentu terhadap produk dan apa yang dapat dilakukan pelanggan untuk mengubah sikap tersebut. Peserta yang membeli Pressburst dan saingannya yaitu Scope mengatakan bahwa mereka menggunakan obat kumur agar napas mereka tetap harum. Hasil ini memberitahu Listerine bahwa merek tersebut belum mengguncang citranya yang seperti obat. Jenis model ini mengasumsikan bahwa sikap konsumen terhadap objek sikap bergantung pada keyakinan yang mereka pegang tentang beberapa atributnya. Model multi-atribut berhipotesis dapat digunakan untuk mengidentifikasi keyakinan khusus dan menggabungkannya untuk mendapatkan ukuran sikap konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya, poin ke-8, yaitu hambatan untuk memprediksi perilaku dalam teori tindakan bernalar, yaitu antara lain yang pertama, model mencoba memprediksi perilaku yang sebenarnya. Contohnya, meminum pil diet, bukan hasil dari perilaku yang dinilai oleh beberapa penelitian, contohnya menurunkan berat badan. Poin kedua, beberapa hasil berada di luar kendali, seperti saat pembelian membutuhkan kerjasama orang lain. Yang ketiga, asumsi dasar bahwa perilaku disengaja mungkin tidak valid dalam berbagai kasus, termasuk tindakan impulsif, perubahan situasi yang tiba-tiba, pencarian hal baru, atau bahkan pembelian berulang yang sederhana. Dalam satu studi menemukan bahwa kejadian tak terduga seperti kedatangan tamu, perubahan cuaca, atau membaca artikel tentang kesehatan makanan tertentu secara signifikan mempengaruhi perilaku yang sebenarnya. Yang keempat, ukuran sikap seringkali tidak benar-benar sesuai dengan perilaku yang seharusnya mereka prediksi, baik dalam hal atau kapan tindakan itu akan terjadi. Adapun hambatan budaya yang mempengaruhi universalitas teori tindakan yang beralasan, antara lain yang pertama, model memprediksi kinerja tindakan sukarela. Yang kedua, dampak relatif dari norma subjektif dapat bervariasi lintas budaya. Yang ketiga, model mengukur perilaku dan dengan demikian mengandaikan bahwa
konsumen secara aktif berpikir ke depan dan merencanakan perilaku masa depan. Yang keempat, seorang konsumen yang membentuk niat secara implisit mengklaim bahwa dia mengendalikan. Selanjutnya, bagaimana pemasar mengubah sikap? Terdapat beberapa prinsip psikologi dasar yang mempengaruhi orang untuk mengubah pikiran atau memenuhi permintaan. Yang pertama ada timbal balik. Hal ini menunjukkan kita akan cenderung memberi jika kita terlebih dahulu menerima sesuatu. Contohnya, memberikan reward kepada partisipan penelitian untuk mendapatkan tingkat respon yang baik. Yang kedua ada scarcity. Sebagian orang lebih cenderung menyukai item ketika memiliki jumlah yang terbatas. Contohnya ketika dalam sebuah penelitian, peneliti meminta untuk menilai kualitas kue coklat. Peserta yang hanya mendapatkan satu kue itu akan lebih menyukai daripada mereka yang menilai lebih banyak jenis kue. Yang ketiga ada otoritas. Sebagian orang percaya bahwa sumber otoritatif jauh lebih mudah daripada sumber yang kurang otoritatif. Yang keempat ada konsistensi. Ketika seseorang mencoba untuk tidak bertentangan dengan diri mereka sendiri, dalam artian terjadi keselarasan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan tentang suatu masalah. Yang kelima ada liking. Beberapa peneliti setuju dengan pendapat mengenai orang yang disukai atau dikagumi lebih mendapatkan perhatian yang lebih banyak dibandingkan mereka yang memiliki daya tarik yang rendah. Yang keenam ada konsensus, yaitu mempertimbangkan apa yang dilakukan orang lain sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Contohnya, orang-orang lebih cenderung menyumbang jika mereka pertama kali melihat daftar nama tetangga atau orang yang mereka kenal yang telah melakukannya terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu mengenai keputusan atau pilihan komunikasi taktis. Untuk membuat pesan persuasif yang mungkin membujuk seseorang untuk membeli produk harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu siapa yang akan menggunakan produk tersebut. Yang kedua, bagaimana menyusun pesan dalam iklan. Yang ketiga, media apa yang harus digunakan. Dan yang keempat adalah karakteristik pasar yang menjadi sasaran iklan. C. Elemen komunikasi. Yang pertama, tampilan yang diperbaharui. Komunikasi interaktif, model komunikasi tradisional, tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak menceritakan keseluruhan cerita, terutama di dunia interaktivitas yang dinamis saat ini. Kemudian yang kedua, sumber. Dalam sebagian besar kondisi, sumber pesan dapat berdampak besar pada kemungkinan penerimaan akan menerimanya. Pemasaran dapat memilih juru bicara karena dia adalah seorang konsumen yang ahli, menarik, terkenal, atau bahkan khas yang menyenangkan dan dapat dipercaya. Pilihannya mungkin juga tergantung pada jenis produk. Sumber positif dapat mengaruhi risiko dan meningkatkan penerimaan pesan secara keseluruhan. Tetapi jenis sumber tertentu lebih efektif untuk mengurangi berbagai jenis risiko. Kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber mengacu pada keahlian, objektivitas, atau kepercayaan komunikator. Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan konsumen bahwa orang ini kompeten dan bahwa informasi yang diperlukan atau yang kita butuhkan mengevaluasi produk pesaing. Kemudian sumber daya tarik. Daya tarik sumber mengacu pada atribut penerima nilai sosial kepada komunikator. Nilai ini berkaitan dengan penampilan fisik, kepribadian, status sosial, atau kemiripan seorang dengan penerima. Kita suka mendengarkan orang yang seperti kita. Masyarakat kita sangat mementingkan daya tarik fisik. Kemudian kekuatan bintang. Selebritis sebagai sumber komunikasi. Kekuatan seorang bintang bekerja karena status selebritis yang dianggap penting dalam status dan kelas sosial. Idealnya, pengiklanan memutuskan makna apa yang harus ditampilkan produk, yaitu bagaimana seharusnya memposisikan item di pasar dan kemudian memilih selebritis yang mewujudkan makna serupa. Kemudian yang selanjutnya itu rekayasa realitas. Rekayasa realitas terjadi ketika pemasar menyesuaikan elemen budaya populer dan menggunakannya sebagai sarana promosi.
Upaya yang sering kita lakukan hari ini yang untuk menarik perhatian kita contoh seperti pemasaran gerilya, strategi promosi yang menggunakan cara dan tempat yang tidak konvensional untuk mendorong promosi dari mulut ke mulut tentang produk. Selanjutnya itu penempatan produk. Penempatan produk adalah penyisipan produk yang dinyatakan dalam fiksi, acara TV, buku, dan drama. Banyak jenis produk memainkan peran utama, setidaknya peran pendukung. Dalam budaya kita, merek yang paling terlihat mulai dari fashion, Gucci, Louis Vuitton, dan Prada. Itu beberapa contoh dari brand terkenal. Nah, setelah memaparkan materi tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa sikap dan komunikasi persuasif dipengaruhi oleh kekuatan sikap, di mana sikap itu memfasilitasi perilaku sosial. Kemudian terdapat model sikap ABC yang memiliki 3 komponen, yaitu pengaruh, perilaku, dan kognisi. Adapun cara membentuk sikap yaitu dengan melakukan interaksi sosial yang dapat membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapi individu. Nah, prinsip konsistensi yang ada biasanya diartikan sebagai pemakaian strategi hingga adanya teori-teori seperti teori penilaian sosial dan teori keseimbangan. Adapun model sikap yang diperlukan diantaranya adalah model sikap multi atribut, yaitu model ini mengasumsikan bahwa sikap konsumen terhadap objek sikap bergantung pada keyakinan yang mereka pegang tentang beberapa atributnya. Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan untuk memprediksi perilaku, bagaimana pasar mengubah sikap konsumen, adanya keputusan yaitu pilihan komunikasi taktis, elemen komunikasi, hingga karakteristik pesan, baik itu positif maupun negatif. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.